Kalau saya pusing kepala itu bisa juga dilakukan Bisa. meditasi. Ucapkan dalam batin, aku sehat. Selamat malam penonton, berjumpa dengan saya Apriansa dalam channel Kiwira Setia. Assalamualaikum Kiwira. Waalaikumsalam, Mas Nanda, Koki Rama. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, ini saya ini alhamdulillah sempat bisa bertamu ke Kiwira. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ini sudah lama ingin bertemu sahabat baik saya ini. Mungkin terbentuk jadwal beliau yang sangat sibuk. Syukur malam ini ada kesempatan. Sangat sibuk untuk menyambut pasien-pasien beliau, karena beliau ini spesialis pengobatan akupuntur maupun herbal. Nah, Meskipun dalam situasi pandemi COVID ini ya, iya. alhamdulillah masih banyak pasien beliau ini. Tentunya kita pada malam hari ini akan membahas, ngobrol-ngobrol santai lah sama Kiwira ini tentang bagaimana kita selaku kaum muda di dalam situasi pandemi COVID ini bisa melakukan meditasi untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi Kiwira, saya ini ingin bertanya, apa sih meditasi itu? Oh iya, baiklah. Ya, berhubung saya ini didatangi seorang teman yang sudah akrab, jadi baru malam ini datang bertanya tentang yang mungkin di kalangan kaum muda sudah sangat tidak respect lah tentang hal seperti ini. Kebanyakan mungkin daripada apa itu meditasi, mending nongkrong ke kafe atau kemana. Ini sangat langka nih kalau Kirama atau Mas Nanda bertanya seperti itu. Yang mudah-mudahan malam ini saya bisa memberikan sedikit penjelasan dari apa yang saya tahu dan saya dapatkan dari sesepuh-sesepuh saya. Nanti saya jabarkan ke Kirama, yang mudah-mudahan menjadi manfaat. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya, karena kita di channelnya Kirama, itu channel Kiwira Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Dari hasil pertanyaan Kirama tadi menanyakan tentang apa itu meditasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, meditasi itu adalah sebuah proses atau aktivitas yang mana kita untuk masuk ke tahap meditasi, yaitu meditasi itu adalah sebuah tahap atau sebuah kondisi. Jadi Kirama yang tadinya kita dari siang, dari pagi, siang hingga menjelang sore dan malam, pasti kita banyak mengalami sesuatu hal, perasaan senang, perasaan kecewa, emosi, putus asa dan segala macam. Nah ini Kirama, kalau kita tidak melakukan install secara batin, yaitu batin kita pribadi, seandainya kita mendapatkan perasaan emosi itu di angka 10%, berarti sampai kita bawa tidur malam hingga besok menurun paling berapa persen. Nah, ditambah hari esoknya dapat lagi rasa emosi, akhirnya terakumulasi. Seumpamanya dalam semalam itu berkurang 5%, berarti masih ada sisa 5% itu hilang. Nah, bukankah besok kita menghadapi permasalahan yang kita sendiri tidak mengetahui? Bisa jadi emosi yang serupa, berarti terakumulasi lagi bisa jadi 15%. Nah,
Perasaan itu akumulasi itu memberikan getaran ke seluruh tubuh. Itu irama. Jadi ya kalau kita sebagai kaum muda atau kaum akademis, nanti itu bisa berpengaruh ke pergaulan sosial. Dampaknya seperti itu ya. Seperti itu kira-kira Dampak kepada sosial. Dan juga bisa berdampak ke biologis mengalami sakit kepala atau bisa menaikkan asam lambung, terus darah tinggi dan seterusnya seperti itu. Baik, kira. Berarti sangat bermanfaat sekali bagi kaum muda. Tentunya saya juga kan masih mahasiswa. Iya, Banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk, mungkin membuat otak kita stres, maupun juga teman-teman yang bekerja kan betul sekali. cerita waktunya banyak tekan-tekanan mungkin dari atasan, sehingga membuat dirinya itu tidak stabil. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kejiwaannya. Jadi penting berarti untuk kita melakukan meditasi. Nah, meditasi itu kira bisa kita lakukan secara otodidak di rumah atau perlu bimbingan gitu. Oh iya, seperti ini. Ya, saya menyarankan untuk melakukan ini sebaiknya ada pembina. Karena yang namanya suatu kegiatan pasti mengalami titik di mana kita ada mempertanyakan dari hasil atau dalam prosesnya. Nah, kalau ada pembinaan kan enak, bisa nanya langsung ya. Umpamanya suhu, kok aku ngerasa begini, maka dijawab dengan suhunya seperti ini, dijelaskan. Tapi seandainya pun tidak, ya tidak usah terlalu khawatir. Insya Allah melalui tutorial kita ini, obrolan kita ini bisa memberikan arahan yang standar. Karena kalau yang sudah menginjak ke spesifik itu nanti ada di segmen berikutnya, kita obrolan berikutnya. Itu ya, untuk tahap-tahap awal kata kuncinya adalah kenyamanan itu bilang. Jadi kenyamanan dalam artian nyaman lokasi tempat kita melakukan proses meditasi. Ya, walaupun kita ruangan tidak mewah atau sekedar kamar dari papan, itu tidak masalah. Yang penting yang dibersihkan, terus sirkulasi udaranya diutamakan yang lancar sirkulasinya. Sesudah itu boleh juga ditunjang dengan aromaterapi seperti yang di depan ini. Oh, seperti yang Kiwira yang ada di sini kan ini ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang langsung dibenturkan dengan agama, karena kita mengambil dari segi manfaatnya. Ini adalah aroma yang wangi. Kalau kita melakukan meditasi, aroma wangi otomatis kan tenang. Benar. Coba pada saat kita meditasi aromanya nggak enak, bau sampah atau bau yang lain kan Nggak fokus. Jadi nggak fokus. Nggak fokus. Setelah kata kunci kenyamanan dari lokasi sudah, aroma sudah, pakaian itu kira-kira juga faktor penting. Ya, walaupun sederhana, carilah bahan yang tidak panas seperti dari katun, dan juga bawahannya kalau bisa ya jangan kencang, agak longgar biar kita betah dalam menjalani meditasi. Setelah itu baru kata kuncinya yang nyaman tadi, posisi. Diambillah posisi yang sebaik mungkin, tapi jangan memaksakan. Bikin senyaman mungkin kata kuncinya. Sudah posisi yang memang dirasa nyaman, baru dia pejamkan mata dan redupkan sinar, karena terlalu terang itu juga mengganggu nanti konsentrasi kita. Nah, menginjak langkah selanjutnya apa yang dilakukan, yaitu cukup mendengarkan sirkulasi nafas pribadi kita. Masuk pelan,
terus keluar pelan, hanya itu aja dulu. Karena dengan adanya itu ya insya Allah kirama ya, karena napas itu kan sesuatu yang tidak ada makna ya. Nah, dengan kita memfokuskan terhadap sesuatu yang tidak ada makna, otomatis kinerja pikiran kita menurun. Tapi kalau kita memakai sebuah sugesti mantra atau bacaan, ya itu tidak salah, tapi itu tahap selanjutnya. Artinya kita tidak melatih untuk kesadaran otak kita istirahat. Karena dalam meditasi ini yang saya lakukan adalah mengistirahatkan kerja otak, kesadaran otak. Saat kesadaran otak mulai menurun, bangkitlah kesadaran jiwa kita. Nah, disitulah nanti kita merasakan sesuatu yang hening, sudah memasuki tahap seperti itu. Kalau kita muslim ya lakukan puji-pujian terhadap Gusti Allah. Kalau kita di luar muslim ya silahkan puji-pujian menurut keyakinannya. Puji terus, berikut rasulnya puji. Kalau muslim ya sholawat gitu ya. Kira-kira merasa cukup, tidak harus dengan bilangan tertentu dan durasi tertentu, merasa cukup, baru kita masukkan kata afirmasi. Kata afirmasi itu seperti apa dikira? Kata afirmasi itu kirama bukan doa. Kalau doa itu memohon ya Allah saya mohon seperti ini. Kalau afirmasi itu kita memberdayakan perangkat halus yang ada di diri kita. Perangkat halus yang ada di dalam diri kita. Kita ada sebuah kesadaran dalam diri kita itu anugerah dari Gusti Allah. Seperti kalau kirama itu mendapatkan sebuah tugas yang mungkin sulit, kalau kirama ucapkan dalam pikiran, wah susah, nanti tampilnya susah beneran. Nah itu yang dimaksudkan. Berarti kita ini harus memasukkan kata-kata yang baik, afirmasi yang baik, kata-kata yang baik seperti itu, agar muncullah energi-energi yang positif. Iya. Kalau sudah masuk afirmasi, sebuah kata perintah yang baik seperti aku damai, aku bahagia, atau kalau memang konteksnya untuk kebutuhan kegiatan di kampus, ya bayangkan di kampus itu disukai sahabat, disukai teman, dan disukai guru pembimbing kita, disukai para kaum wanita juga ya. Itu boleh, karena memang harus seperti itu. Kalau udah nggak boleh monoton itu malah susah, yang bulan-bulan kehidupan lah. Nah, kalau sudah itu ya bayangkan juga supaya apa yang disampaikan guru tadi membuat suatu manfaat. Wahai diriku, jadikanlah manfaat apa yang disampaikan guru-guru pembimbingku dan terekam kuat di dalam memoriku. Terus masuk, dan salah satu yang penting juga kesehatan. Sehatkanlah diriku, sehatlah aku, damailah aku, tutup. Baru nanti kalau sudah cukup merasa mengafirmasikan itu, yaitu pengakuan. Seandainya kirama tadi mengucapkan aku damai, aku sehat, aku bahagia, tutup berkat kehendak atau izin Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tutup ya. Kalau muslim, kebetulan saya sendiri muslim ya, tidak ada salahnya tutup dengan Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Ya Allah, semoga apa yang dilakukan ini menjadi manfaat dan barokah terhadap diriku, orang lain di sekitarku dan keluarga. Kira-kira begitu. Ada yang masih perlu ditanyakan, kirama monggo. Jadi sambil ngopi lah, sambil ngopi dulu. Baik. Jadi teman-teman, tadi sudah banyak sekali penjelasan oleh Kiwira tentang tahapan untuk melakukan meditasi. Tentunya kalau kita pikir-pikir itu sangat gampang ya. Iya. Kita harus mensterilkan tempat,
melihat sirkulasi udara, berpakaian yang ya senyaman mungkin kita untuk melakukan meditasi. Itu sangat penting sebenarnya bagi saya sendiri selaku mahasiswa maupun rekan-rekan yang sudah bekerja. Alhamdulillah. Ya, ketika pulang kerja bisa melakukan meditasi di rumahnya, dan tentunya perlu arahan dari pembimbing, pembimbing guru-guru lah untuk melakukan meditasi. Berarti meditasi ini hampir mirip kayak olahraga yoga ya? Iya, iya. Karena memang banyak inspirasi meditasi. Sebenarnya di Nusantara kita juga tidak kalah banyak pemahaman tentang meditasi, dan juga ditambah dengan budaya luar, termasuk ya masih timur juga, Cina, itu dari tradisi yoga ada benang merahnya di situ, dan juga secara lintas agama juga bisa ada sinergisnya itu Kirama. Jadi dengan cara kita mengolah meditasi ini, insya Allah mekanisme atau kinerja batin kita lebih stabil, sehingga pada saat kita melakukan rutinitas ibadah, kalau kita muslim mungkin sholat ya, pada waktu memasuki takbiratul awal itu kualitas konsentrasi fokus kita lebih ya, karena udah terlatih dari meditasi tadi bilang. Oh, sudah Iya. sudah ada ya. Mungkin kan kita sering ya melakukan sholat, bacaannya baik, tempatnya baik, terus dikasih wangi-wangian, tapi bacanya kemana, pikirannya kemana bilang. Tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Masih pikirannya itu kemana-mana, terlihat Iya, buta. cinta ya kan? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, atau terlilit janji dengan si Mira. Itu masa lalu, itu kalau meninggal itu masa lalu. Iya. Itu manfaatnya masih banyak lagi kira. Jadi Kiwira ini masih aktif rokok ya? Ya, termasuk ini menjadi selingan untuk inspirasi ya Kira. Inspirasi. Juga saya ini salah satu bentuk jiwa sosial saya untuk menyumbang negara. Karena jangan salah teman-teman, kita ini merdeka, munculnya ide-ide berlian dari inspirasi sebatang rokok dan secangkir kopi. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, saya lebih cinta dengan pemuda yang hobi ngopi dan ngerokok daripada kutu buku yang tidak memikirkan bangsa ataupun tidak memikirkan orang lain. Jadi kita ini kan sembari merokok sambil ngopi, kita membahas tentang meditasi gitu. Baca. Iya. Bermanfaat bagi orang lain. Iya. Ya, yang penting kalau memang kita jujur, memang tidak baik Tidak baik. Tapi andai pun sudah terlanjur merokok, imbangilah dengan makanan sehat, olahraga fisik, dan olahraga yang seperti kita obrolin ini Kirama. Ini sangat penting ini bagi Iya. penonton yang perokok aktif, mungkin ya bisa mengimbangi dengan pola makan, dengan olahraga yang teratur, Dan juga adab Kirama. oh, Walaupun kita sudah makanan yang sehat, olahraga teratur, merokoknya pakai adab. Dan gimana juga itu karena Gir? doa yang buruk dari orang yang tidak suka merokok. Oh, Ya, lihat tempatnya. tempatnya. Nah, jangan merokok di dekat pom bensin. Benar, berbahaya itu. Jadi sudah sedikit banyaknya yang sudah dijelaskan oleh Kiwira tentang meditasi. Iya. Tadi untuk mendapatkan jenjang manfaat gitu kan, tentunya pasti banyak sekali manfaat meditasi bagi diri kita maupun orang lain. Iya. Kiwira sendiri mungkin pengalamannya selama melakukan meditasi itu apa ya yang Kiwira dapatkan hasil manfaatnya? Jadi kalau kita sudah memasuki ruangan kondisi meditasi, di situ bagi saya pribadi ada sebuah ide-ide kreatif di alam bawah sadar kita. Oh, timbul ide kreatif. Ide kreatif yang memang itu anugerah dari Tuhan. Bahwasanya kalau dalam bahasa Firman itulah guru sejati. Guru sejati. Dan semua insan disamakan dengan ide kreatif dari batinnya. Seperti kita copot dulu baju agama kita, entah yang muslim,
Nasrani, Hindu, Buddha, kita copot dulu baju itu. Nah, pada saat itu kita melihat sebuah kejadian perempuan dianiaya, pasti batin kita sama berkata itu perbuatan kejam. Perbuatan kejam. Artinya terlepas dari apapun kita sama ada guru sejati, ada pengarah kebaikan. Nah di dalam itu semakin sering kita melakukan olah meditasi, kita menemukan pengarahan yang baik. Terkadang malahan dari pasien-pasien saya itu saya mendapatkan petunjuk ramuannya apa, terus akar dari permasalahannya apa, sehingga bisa membimbing saya untuk melakukan tindakan pengobatan apa terhadap si pasien. Itu kalau saya. Itu manfaat yang Vira rasakan. Iya. Nah untuk kita orang lain, untuk kita ke diri kita. Jadi kalau bahasa muslimnya, kalau jiwa menguasai nafsu, insya Allah hidup kita lebih baik. Tapi kalau nafsu yang mengendalikan jiwa, kacau. Nah, dengan meditasi tadi jiwa lebih mendominasi, Lebih bisa terkontrol. terkontrol. Artinya nafsu kita tetap diterima sebagai manusia tidak hilang, tapi lebih terkendali. Lebih kendali untuk berpikir menimbang melakukan hal yang buruk atau yang baik. Itu secara yang manfaatnya. Dan dengan pada saat meditasi itu frekuensi otak istirahat untuk sejenak, terus otomatis nanti pola kerja jantung juga lebih rileks. Nah dengan adanya seperti itu mudah-mudahan peredaran darah lebih lancar, apa-apa yang tadi penat, tidak enak di badan menjadi lebih sehat. Dan tidak sedikit dari orang yang melalui wasilah metode yang saya pakai ini, salah satunya orang stroke itu bilang. Orang stroke. Gimana itu dia? Selain saya kasih terapi johir yaitu otot, terus bekam, empal dan lain-lain, saya kasih terapi yang batinnya secara mandiri. Jadi saya ajarkan meditasi sebelum tidur. Dia memfokuskan nafas dan memuji keagungan Tuhan. Baru setelah itu afirmasi, bayangkan kalau kakinya lumpuh itu bisa berjalan. Aku sehat, aku bisa berjalan. Aku sehat, aku bisa berjalan. Aku sehat, bisa berjalan. Dan barokah karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terus diulang-ulang. Alhamdulillah mencapai hari, ya kurang lebih kalau yang paling parah itu sekitar 1 bulan lah ya. 1 bulan dia melakukan dengan tekun, dibantu dengan terapi yang nyata, ada perubahan walaupun tidak 100%. Jadi lebih meringankan. Termasuk kita kalau yang kasus-kasus rendah migrainnya meditasi. Jadi kalau saya pusing kepala itu bisa juga dilakukan Bisa. meditasi. Ucapkan dalam batin aku sehat, Aku sehat, aku bahagia. dan bayangkan seolah-olah rasa sakit tadi mengumpul di satu titik, menjalar ke tangan dan lemparkan sejauh mungkin. Pembayangan begitu Kirama. Jadi begitu penonton, sekilas ngobrol santai tentang meditasi. Ya, Alhamdulillah, semoga penonton bisa mengambil petikan hikmah dari obrolan santai kami malam ini. Sebenarnya kita ini dadakan ya, dengan sibuknya kegiatan saya maupun sibuknya kegiatan Kiwira. Alhamdulillah kami bisa bertemu malam ini. Mungkin ada closing statement, ada kata-kata pesan buat penonton Kiwira Oh, di iya. channel baru ini. Baiklah untuk sahabat channel Kiwira setia, ya kesimpulan dari obrolan ini saya simpulkan, ya terutama gunakanlah panca indramu, penglihatanmu, ucapanmu dan pikiranmu sebaik mungkin. Berhati-hatilah untuk berpikir yang negatif, berucap yang negatif, karena di dalam jiwa kita ada suatu kesadaran yang merespon.
Kalau kita menggunakan untuk suatu pikiran yang negatif, nanti keluarnya negatif, bahkan menjadi penyakit. Ya, akhir kata gunakanlah, berhati-hatilah di dalam menggunakan anugerah dari Allah ini, bijaksana menggunakannya. Begitu kira. Terima kasih Wira. Baiklah sahabat-sahabat penonton yang sudah menonton video ini, apabila ada salah kata dari saya pribadi maupun Wira, ada salah-salah penyampaian, Mohon maaf. ya kami mohon dimaafkan kepada Allah. Kami mohon. Saya Apriansa pamit undur diri. Terima kasih Wira. Sama-sama Kirama. Allahumma fi ila khairit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.